Selain sektor pariwisata, perekonomian Bali ditopang oleh beragam sektor lainnya seperti perdagangan, perikanan, perkebunan, bahkan pertanian. Namun di tengah cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa bulan kebelakang di Provinsi Bali sendiri akan berdampak bagi perekonomian Bali. Dan saya akan membahasnya secara langsung bersama Dr. Niluh Putu Indiani selaku peneliti atau pakar ekonomi yang berada di Universitas Warmadewa Denpasar. Selamat pagi, Bu. Pagi, beli Jipa. Izin, Ibu, mungkin bisa dijelaskan sedikit dengan adanya cuaca ekstrim yang terjadi belakangan di Provinsi Bali, akankah berpengaruh bagi perekonomian Bali sendiri? Ya baik, beli Jipa. Jadi kita melihat cuaca ekstrim belakangan ini, tentu ini akan berdampak terhadap perekonomian Bali. Jadi beberapa hal yang terpengaruh. Yang pertama tentu pariwisata. Dengan cuaca buruk ini pasti akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi-destinasi wisata, dan juga destinasi wisata juga akan terpengaruh ya, terutama yang berkaitan dengan cuaca seperti trekking, misalnya wisata pantai, air terjun dan sebagainya. Dan ini juga berdampak pada penyelenggaraan event seperti konser dan yang lain-lain. Jadi dari segi pariwisata, cuaca buruk ini cukup signifikan ya terhadap dampaknya terhadap pelaksanaan dari prioritas sendiri. Kemudian yang kedua, bila kita lihat di sektor pertanian, tentu cuaca buruk juga memberikan efek yang negatif. Yang pertama pada hasil panen. Jadi hasil panen ini kualitasnya bisa menurun, jumlahnya pun secara kuantitas bisa menurun, dan ini menyebabkan penghasilan petani yang menurun, di samping juga adanya permintaan yang tidak terpenuhi di pasar. Kemudian yang ketiga tentu kita lihat dampaknya pada infrastruktur seperti jalan, jembatan yang kemudian terdampak akibat cuaca buruk seperti longsor dan sebagainya, sehingga dampaknya adalah ini mengganggu logistik dari barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, terganggunya logistik ini akan menyebabkan kelangkaan barang di pasar. Nah, ini kemudian memicu efek lain, yaitu kenaikan harga barang di pasar selain karena faktor logistik dan juga panen yang kurang memadai secara kuantitas dan kualitas, sehingga ini dapat memicu kenaikan kelangkaan barang di pasar sehingga harga-harga barang naik. Nah, dengan harga barang naik ini tentu akan menurunkan daya beli masyarakat. Nah, ini berpengaruh juga akhirnya terhadap perekonomian seperti itu. Mungkin bagi di tengah cuaca ekstrim yang terjadi di belakangan di Provinsi Bali sangat berpengaruh bagi kelangsungan harga yang terjadi di pasaran sendiri. Salah satunya saya dipantau saya di lapangan kenaikan harga bahan pokok seperti sayur mayur, cabai, bawang merah dan bawang putih. Apakah itu akan memiliki efek domino bagi sektor-sektor lainnya yang bergerak di Provinsi Bali sendiri? Ya, beli Jipa. Saya rasa ini tentu akan memberikan efek ya, kenaikan harga-harga bahan pokok ini tentu tidak hanya memberikan efek pada sektor rumah tangga yang mengkonsumsi barang-barang pokok ini, tentu juga ke sektor lain seperti akomodasi, makanan, minuman, dan mereka juga ini akan mencoba untuk mengantisipasi kenaikan harga ini dan menaikkan harga kemudian, dan ini juga akan menurunkan kemudian daya beli dan juga minat, sehingga bahan pokok ini memang menjadi satu awal. Jadi kenaikan di bahan pokok ini akan memberikan multiplier efek ke yang lain seperti itu. Hal apa yang mungkin bisa diharapkan bagi pemerintah Provinsi Bali sendiri khususnya dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan harga sendiri di Provinsi Bali? Ya, saya rasa pemerintah ada beberapa langkah yang dapat dilakukan ya, beli Jipa ya. Jadi terkait dengan kenaikan harga bahan pokok, sepertinya sudah lazim pemerintah melakukan operasi pasar seperti itu. Kemudian kolaborasi dengan supplier-supplier untuk bahan-bahan pokok. Kita tahu bahwa di Bali ini bukan penghasil utama ya untuk bahan-bahan pokok. Jadi kita masih harus mengambil dari daerah lain. Jadi saya kira kolaborasi pemerintah dengan daerah sumber atau penghasil dari komoditas ini sangat penting untuk dilakukan untuk tetap menjaga pasokan dari bahan-bahan pokok ini. Kemudian hal-hal lain yang perlu dilakukan juga adalah bagaimana kita mulai menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan cuaca, kemudian rencana-rencana seperti infrastruktur yang perlu untuk dijaga, mungkin infrastruktur yang lebih tahan terhadap cuaca sehingga kerusakan dapat diminimalisir, dan hal-hal lain seperti yang kita diskusikan yaitu mengenai bagaimana pemerintah ini menjaga penghasilan petani dengan gabah ya, membeli gabah itu. Saudara, cuaca ekstrim yang terjadi belakangan di Provinsi Bali mengakibatkan kenaikan harga juga terjadi di beberapa sektor di Provinsi Bali. Nah, dari kenaikan harga itu membuat
efek multiplier bagi keberlangsungan perekonomian di Provinsi Bali sendiri. Dan tentunya diharapkan kerja dari pemerintah untuk bisa menanggulangi hal tersebut. Jipayana Putra, Komang Suarbawa, Denpasar, Bali.